Pada 1879 terjadi aksi kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di London. Jadi pada tahun itu, seorang wanita ditemukan meninggal di dalam kotak, tubuhnya udah dipotong-potong, kepala, salah satu kaki, dan isi perutnya nggak ada. Melalui penyelidikan lebih jauh, nantinya ketahuan kalau sebelum si korban dibuang, tubuhnya tuh lebih dulu direbus, dan lemak si korban yang terpisah dari tubuhnya, itu tuh sama pelaku diambil terus dimasukin ke dalam wadah. Nantinya beberapa orang menyatakan kalau selama waktu meninggalnya si korban, pelaku menjual lemak korbannya itu dengan bilang kalau itu adalah lemak babi. Catherine Lawler atau yang biasa dipanggil Kate lahir pada 1849 di Wexford, Irlandia, dan dia berasal dari keluarga kelas bawah. Meskipun hidup serba kekurangan, tapi keluarga Kate adalah keluarga terhormat. Mereka nggak pernah melakukan hal-hal yang memalukan atau kriminal kecuali Kate. Jadi sejak awal masa remajanya, Kate dikenal sebagai anak bermasalah, suka membangkang, melawan, dan yang paling mencolok, dia suka berbohong juga mencuri. 1864 saat Kate berusia 15 tahun, dia ditangkap untuk kasus pencurian dan pada saat ditanya mengenai siapa dirinya, Kate menyatakan kalau dirinya adalah Kate Webster, bukan Kate Lawler. Kate menyatakan kalau dirinya udah menikah dengan seorang kapten kapal laut yang memiliki nama belakang Webster, makanya sekarang dia memakai nama belakang Webster. Kate juga bilang kalau dirinya udah melahirkan 4 orang anak, tapi sayangnya suami dan keempat anaknya meninggal. Yang beberapa dari mereka meninggal karena kecelakaan, beberapa lagi karena sakit. Jadi di usia 15 tahun, Kate udah mengalami banyak hal. Dia kehilangan suaminya, kehilangan semua anak-anaknya, dan sekarang dia dipenjara untuk kasus pencurian. Sedikit ngomongin tentang Kate yang udah melahirkan 4 anak di usia 15 tahun. Jadi pada tahun di mana Kate berusia belasan, batas usia untuk seorang wanita menikah di era Victoria adalah 12 tahun. Baru pada 1875 ditingkatkan menjadi 13 tahun dan 1885 ditingkatkan lagi menjadi 16 tahun. Dan dengan asumsi kalau Kate menikah di usia 12 tahun sesuai dengan hukum pada saat itu, artinya pas dia udah menikah, dia nih langsung hamil dan tiap tahun hamil dan kemungkinan besar anak keempatnya, anak terakhirnya meninggal pas masih bayi atau pas baru aja dilahirkan. Mungkin. Karena nggak ada catatan resmi mengenai kapan Kate menikah, jadi nggak tahu apakah dia benar-benar menikah di usia 12 tahun sesuai hukum pada saat itu atau dia menikah sebelum usia 12 tahun. Kemudian untuk kasus pencurian, Kate dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Dan sedikit ngomong tentang penjara pada era Victoria, jadi Kate hidup pada abad ke-18 dan itu adalah era revolusi industri di Inggris. Revolusi industri ini memang sangat menguntungkan untuk beberapa orang, yang kaya makin kaya, yang awalnya bukan siapa-siapa bisa jadi siapa, tapi untuk beberapa orang lainnya hal ini berdampak buruk. Kesenjangan sosial makin terlihat, orang kelas bawah yang nggak bisa bertahan atau naik kelas justru makin terjun bebas, terjadinya migrasi besar-besaran dari desa ke kota dengan harapan untuk mendapat kehidupan yang lebih baik, dan saat hal-hal baik nggak terwujud, orang-orang yang nggak bisa bertahan di era revolusi industri mulai menjadi pelaku kriminal. Dengan meningkatnya pelaku kriminal terutama di kota-kota besar, pemerintah Inggris akhirnya melakukan beberapa kebijakan. Yang salah satunya adalah membuat mereka yang dihukum dan dipenjara menjadi nggak betah. Biar pas bebas nanti, mereka nih bakalan kapok, mereka nggak mau lagi untuk ke penjara karena itu adalah pengalaman yang sangat menakutkan dan benar-benar nggak enak. Untuk apa yang dialami tahanan pada saat itu, mereka bakalan ditempatkan di sel tahanan yang sempit, kotor, pengap, mereka melakukan kerja paksa, disuruh lakuin hal-hal berat dan menguras tenaga tanpa henti. Bahkan treadmill yang sekarang kita kenal sebagai alat untuk berolahraga, itu asalnya dari penjara yang dimaksudkan untuk menyiksa tahanan. Kenyataannya, usaha ini sama sekali nggak berhasil karena separah apapun yang mereka alami di penjara, pas bebas, para tahanan ini kembali mengulangi perbuatannya dan kembali masuk ke penjara lagi. Dan ini juga yang dilakukan sama Kate. Jadi setelah dipenjara selama 3 tahun dan akhirnya bebas di usia 18 tahun, Kate kembali pada hobi mencurinya. Bedanya kali ini, dia menyisakan beberapa uang hasil curiannya. Dia menabung untuk membeli tiket kapal laut menuju Liverpool. Kate berharap dengan dirinya yang berada di kota baru, dirinya akan memiliki kehidupan yang lebih layak dan indah. Setelah berada di Liverpool, awalnya Kate benar-benar optimis untuk hidupnya. Dia berusaha menjalani kehidupannya dengan baik, cari kerja sana-sini, tapi karena dirinya nggak juga mendapatkan pekerjaan sementara uangnya makin menipis, Kate akhirnya balik jadi pencuri. 1 tahun sejak dirinya berada di Liverpool, Kate lagi-lagi ditangkap untuk kasus pencurian dan untuk kejahatannya ini dia dipenjara selama 4 tahun.
Januari 1872, Kate akhirnya bebas, dan pada titik ini dia ngerasa muak sama Liverpool, ngerasa kalau nggak akan ada apapun untuk dirinya di Liverpool, jadi Kate memutuskan untuk pindah ke London. Lagi-lagi di sini dia berharap kalau London akan lebih ramah sama dirinya, kalau dirinya akan mendapat kehidupan yang lebih baik di sana. Selama di London, Kate tinggal di Hammersmith dan akhirnya dia memulai pekerjaan halal di sini sebagai pembantu rumah tangga. Tapi anehnya, Kate sering gonta-ganti majikan dan nantinya ketahuan kalau ternyata pekerjaan rumah tangga tersebut itu cuma sekedar kamuflase, itu cuma sekedar sesuatu yang Kate lakukan untuk menutupi pekerjaan sebenarnya itu mencuri. Jadi Kate sering banget mencuri barang-barang berharga milik majikannya, yang kalau dia udah selesai mencuri dan sebelum ketahuan dia bakalan melarikan diri lebih dulu, dia bakalan resign. Gitu juga kalau Kate bekerja di rumah yang ternyata nggak ada barang-barang berharga di situ, Kate bakalan langsung resign juga. Selama waktu ini, Kate juga diketahui memiliki hubungan dengan banyak laki-laki. Dari dia yang berselingkuh dengan suami orang, pacaran sama anak temennya, kemudian dia tinggal satu atap sama laki-laki yang bukan suaminya, dan beberapa laki-laki sering keluar masuk rumahnya. Pada 18 April 1874, Kate melahirkan seorang putra yang dikasih nama John W. Webster. Dan siapa ayah dari John nggak diketahui. Waktu Kate ditanya mengenai ayah dari bayinya, dia selalu memberikan jawaban yang berbeda-beda mengenai siapa ayah bayinya. Jadi kayaknya dia juga nggak tahu siapa ayah dari bayinya. Dan pada saat itu, memakai nama belakang ibu adalah sesuatu yang sangat memalukan. Kemudian pada Mei 1875, waktu John baru aja berulang tahun yang ke-1 tahun, Kate lagi-lagi ditangkap dan kali ini dia didakwa dengan 36 tuduhan. Jadi selama waktu itu, Kate melakukan penipuan dan pencurian di beberapa lokasi berbeda. Dengan memakai nama yang berbeda-beda, dia menginap di hotel atau penginapan dan sejenisnya. Kemudian dia akan mencuri semua hal yang ada di dalam kamar yang dia tempati atau sewa. Kate juga diketahui bekerja di beberapa penginapan dan hotel yang selama waktu dia bekerja di tempat-tempat tersebut, tiap kali ada pelanggan yang datang, Kate bakalan bilang kalau semua kamar udah penuh, mereka nggak bisa menginap di tempatnya bekerja. Tapi ternyata ketahuan kalau Kate dengan sengaja membawa orang-orang untuk menginap di tempatnya bekerja, dan nantinya orang-orang tersebut bakalan bayar biaya sewa ke dirinya, bukan ke perusahaan atau ke tempat dirinya bekerja. Karena kejahatan tersebut, Kate dijatuhi hukuman penjara selama 18 bulan dan selama waktu itu putranya dirawat oleh seorang temannya yang bernama Sarah. 18 bulan kemudian, Kate bebas, tapi dia langsung melakukan tindak pencurian lagi. Dan sekitar 2 atau 3 bulan setelah kebebasan terakhirnya, Kate lagi-lagi ditangkap untuk kasus pencurian. Jadi dia benar-benar nggak ada kapoknya. Januari 1879, Kate akhirnya bebas untuk kesekian kalinya, dan karena dia nggak memiliki pekerjaan juga tempat tinggal, dia akhirnya tinggal sama Sarah, orang atau teman yang merawat John selama dirinya ada di penjara. Untuk Sarah, dia adalah seorang pembantu rumah tangga, jadi cukup baik untuk Sarah. Dia sangat baik karena dia mau untuk merawat anak Kate, padahal dia juga bukan orang yang berkecukupan. Kemudian suatu hari, Sarah nih sakit dan Kate akhirnya menggantikan pekerjaan Sarah untuk bersih-bersih di rumah majikannya Sarah. Selama waktu ini, majikan Sarah suka dengan kerjaannya Kate, dia terkesan dengan gimana cara Kate bersihin rumahnya, dan dia kemudian ingat kalau salah satu temannya, yaitu Julia Thomas, lagi membutuhkan seorang pekerja rumah tangga. Julia Martha Thomas adalah seorang wanita yang pada 1879 berusia 54 tahun. Dia adalah mantan guru, seorang janda, pernah menikah 2 kali dengan suami keduanya yang meninggal pada 1873, dan nggak ada informasi pasti, tapi dipercaya kalau Julia nggak memiliki anak. Jadi setelah suami keduanya meninggal, dia hidup sendirian. Untuk kelas sosial, Julia adalah kelas menengah. Dia cukup, tapi nggak berlebihan, dan ini berbanding terbalik dengan keinginan Julia yang ingin dipandang sangat kaya. Julia tinggal di Mayfield Cottage di Richmond, dan dia dikenal sebagai orang yang cukup keras juga sangat menjaga penampilannya. Dia akan memakai pakaian yang bagus dan mahal, memakai perhiasan yang sebenarnya nggak mampu dia beli, dan orang-orang percaya kalau saat itu dia bisa mengenakan semua perhiasan dan baju-baju mahal karena dia menyewa. Karena kalau beli itu bener-bener nggak mungkin semua barang-barang itu bakalan langsung buat dirinya jatuh miskin. Hal mencolok lain tentang Julia, dia sering gonta-ganti pembantu dan kalian bakalan tahu alasannya nanti di akhir video. Akhir Januari 1879, salah satu teman Julia menginformasikan mengenai Kate Webster, seseorang yang bisa Julia jadikan pembantu rumah tangga barunya.
Di hari yang udah ditentukan, Kate datang ke kediaman Julia dan itu kayak semacam wawancara kerja. Selama waktu itu, entah kenapa Julia nggak tanya tentang siapa Kate, latar belakangnya kayak gimana, keluarganya kayak gimana, apakah dia pernah terlibat kasus hukum, apakah dia pernah dipenjara. Entah kenapa Julia nggak menanyakan hal-hal seperti itu. Yang kemungkinan besarnya alasan dia nggak menanyakan tentang latar belakang Kate karena Kate direkomendasikan oleh temennya dan dia mungkin percaya sama temennya. Jadi dia nggak tanya-tanya tentang siapa Kate. Kemudian selama waktu itu, Julia menjelaskan tentang tugas-tugas apa aja yang harus Kate lakukan dan tentang Kate yang harus tinggal di rumahnya selama bekerja dengan dirinya. Dan akhir dari pertemuan itu, Kate setuju untuk bekerja sama Julia dan Julia setuju untuk memperkerjakan Kate. Kate kemudian kembali ke kediaman majikannya Sarah dan di situ majikannya Sarah tanya tentang gimana Julia, apakah kalian berkomunikasi dengan baik dan Kate bilang kalau dirinya melihat Julia sebagai seorang wanita paruh baya yang baik dan dirinya percaya kalau dirinya dan Julia akan memiliki hubungan yang baik. 29 Januari 1879, Kate secara resmi tinggal dan mulai bekerja dengan Julia. Tapi baru minggu pertama terlewati, hubungan mereka udah berjalan dengan sangat-sangat buruk. Julia bahkan meminta salah satu temannya, juga anak dari temannya, untuk menginap di rumahnya karena dirinya nggak mau berduaan aja sama Kate, dirinya takut diapa-apain sama Kate. Entah kenapa dia ketakutan kayak gitu, entah apa yang udah Kate lakuin ke Julia sampai Julia ketakutan kayak gitu. Jumat 28 Februari 1879 adalah hari terakhir temannya Julia menginap di rumahnya Julia dan itu kayak udah sekitar 2 mingguan temannya ini menginap di sana. Pada hari itu juga Julia kemudian bilang sama Kate yang udah bekerja sama dirinya selama 1 bulan untuk keluar dari rumahnya kalau Kate nggak bisa lagi kerja sama dirinya dan Kate kemudian memohon-mohon sama Julia untuk jangan memecat dirinya pada hari itu, untuk kasih waktu dirinya sampai hari Minggu. Karena kalau dirinya keluar pada hari Jumat itu, dirinya kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan baru dan dirinya juga nggak tahu harus tinggal di mana. Kate meminta tambahan waktu ke Julia selama 2 hari dan setelahnya pada hari Senin dirinya akan meninggalkan rumah Julia. Karena kasihan, Julia akhirnya bersedia untuk Kate tetap tinggal di rumahnya dan Kate tetap menjadi pembantunya sampai hari Minggu malam. Kemudian setiap hari Minggu, Kate mendapatkan libur setengah hari dan selama waktu itu dia bebas mau pergi kemana aja, dia bebas mau ngapain aja, tapi syaratnya di jam yang udah ditentukan pada sore hari, Kate udah harus balik ke rumahnya Julia untuk membantu Julia siap-siap pergi ke gereja. Pada 2 Maret, itu adalah hari terakhir Kate bekerja sama Julia dan sama seperti minggu-minggu lainnya, Julia juga menerapkan peraturan yang sama. Kalau dalam waktu setengah hari Kate bebas mau ngapain aja, tapi entar di sore hari di jam yang udah dipastikan, Kate harus balik dan bantu dirinya siap-siap pergi ke gereja. Tapi pada Minggu 2 Maret itu, Kate justru nggak balik di jam yang udah ditentukan. Dia nggak bantuin Julia untuk siap-siap pergi ke gereja. Ya karena hal tersebut, Julia harus siap-siap sendirian dan dia akhirnya telat untuk datang ke gereja. Teman-teman Julia di gereja menyatakan kalau pada saat Julia datang pada malam 2 Maret itu, dia datang dalam keadaan yang benar-benar marah, dia benar-benar kesel. Julia adalah sosok yang benar-benar nggak suka dengan kata terlambat, tapi pada hari itu dirinya sendiri yang terlambat. Dan Julia, dia biasanya duduk di kursi terdepan yang ada di dalam gereja, tapi pada 2 Maret malam itu dia duduk di kursi paling belakang. Jadi bisa dibayangkan keselnya Julia kayak gimana pada saat itu. Sejak kepulangannya dari gereja pada 2 Maret malam, Julia nggak pernah lagi terlihat dan teman-teman juga tetangganya sama sekali nggak ngelihat ada sesuatu yang aneh di situ. Jadi Julia memiliki kebiasaan untuk pergi begitu aja, pergi tiba-tiba selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan tanpa kabar. Yang nantinya pas balik dia bakalan bilang kalau dirinya habis datang dari rumah kerabatnya. Jadi dengan Julia nggak lagi terlihat sejak awal Maret, teman-teman dan tetangganya sama sekali nggak ngeliat ada sesuatu yang aneh. Mereka pikir kalau kali ini Julia juga pergi ke rumah kerabatnya lagi. 5 Maret, seorang kuli angkut batu bara bernama Henry menemukan sebuah kotak kayu di pinggiran sungai Thames. Waktu dia cek, ternyata kotak tersebut kehilangan salah satu pegangannya. Dan waktu Henry buka isi kotak tersebut, isinya adalah beberapa potong daging. Awalnya dia berpikir kalau itu adalah daging babi, tapi baunya terlalu amis dan menyengat. Karena ngerasa ada yang aneh, Henry melaporkan temuan ini ke polisi dan waktu polisi datang, mereka mengecek daging tersebut. Langsung dipastikan kalau itu adalah daging manusia. Lebih rinci, potongan tubuh tersebut tanpa kepala, isi perut nggak ada, dan salah satu kakinya juga nggak ada.
Dan meskipun itu adalah temuan yang sangat menakutkan, tapi nggak ada satu orang pun yang mengetahui hal ini, melihat hal tersebut sebagai sesuatu yang serius. Jadi pada zaman itu sangat normal untuk menemukan mayat atau potongan tubuh manusia di Sungai Thames, dan biasanya hal itu terjadi karena mahasiswa kedokteran yang melakukan praktek dengan bagian tubuh atau tubuh manusia secara utuh yang udah meninggal, dan setelah mereka selesai dengan praktek mereka, mereka bakalan buang apapun yang mereka praktekkan itu ke Sungai Thames. Jadi dengan temuan potongan tubuh tersebut, mereka juga berpikir kalau itu adalah sisa praktek mahasiswa kedokteran. Makanya sama sekali nggak ada yang menganggap kasus ini sebagai kasus pembunuhan, nggak ada sama sekali yang menganggap kasus ini untuk diselidiki. Kemudian di hari yang sama dengan ditemukannya kotak tersebut, di tempat sampah di lokasi yang nggak terlalu jauh juga ditemukan potongan kaki manusia. Yang nantinya dikonfirmasi kalau potongan kaki tersebut adalah bagian dari tubuh terpotong yang ditemukan di Sungai Thames. 18 Maret 1879, sekitar 2 minggu sejak Julia terakhir kali terlihat, salah satu tetangganya ngelihat beberapa orang yang keluar masuk rumah Julia dengan membawa properti Julia, dan mereka meletakkan properti-properti Julia ke dalam sebuah kereta. Si tetangga ini kemudian mendekat dan tanya sama salah satu orang tersebut tentang, ini kenapa ya kok barang-barangnya Julia dikeluarin terus dimasukin ke dalam kereta? Orang yang ditanya ini kemudian bilang kalau Mrs. Thomas udah menjual barang-barangnya. Si tetangga kemudian tanya lagi, sekarang Mrs. Thomas ada di mana? Karena dia udah 2 minggu nggak kelihatan. Dan orang ini langsung menunjuk seorang wanita muda berusia 30 tahunan yang dia memakai baju dan perhiasan Julia, mengaku-ngaku sebagai Julia, padahal itu bukan Julia, tapi itu adalah Kate Webster. Ngelihat ada sesuatu yang aneh di situ, si tetangga melaporkan hal ini ke polisi. Dan waktu polisi datang ke rumah Julia, mereka nggak bisa menemukan Julia ataupun Kate. Tapi justru mereka menemukan bekas jejak darah yang sangat banyak. Mereka juga menemukan potongan tulang dan daging yang udah kebakar di tungku. Kemudian juga menemukan lemak di wadah besar, di panci besar, yang nantinya diketahui kalau itu adalah lemak manusia. Dari pemeriksaan di kediaman Julia, polisi juga menemukan pegangan kotak kayu yang patah, yang pegangan tersebut patahan jenisnya, modelnya cocok dengan kotak kayu yang ditemukan di Sungai Thames di mana isinya adalah potongan tubuh manusia. Sampai situ polisi langsung menghubungkan apa yang mereka temukan di Sungai Thames dengan apa yang terjadi di dalam rumah Julia. Dan mereka percaya kalau potongan tubuh tersebut adalah Julia dan pelakunya adalah Kate Webster. Satu-satunya orang yang tinggal bersama Julia, satu-satunya orang yang bekerja sama Julia, dan satu-satunya orang yang memakai identitas Julia seolah-olah dia adalah Julia. Kemudian di kediaman Julia, polisi juga menemukan surat Kate yang di sana tertulis dengan jelas alamat Kate yang ada di Irlandia. Kepolisian London akhirnya bekerja sama dengan kepolisian Irlandia untuk menangkap Kate, dan Kate akhirnya berhasil ditangkap pada 29 Maret di kediamannya. Yang saat ditangkap, dia memakai baju dan perhiasan Julia. Saat kasus ini terungkap, semua media benar-benar memberitakan kasus ini secara besar-besaran. Semua orang benar-benar tertarik dengan kasus ini. Ini adalah kasus yang sangat sensasional pada saat itu. Alasannya bukan karena kesalahan penyelidikan di awal, bukan karena keadaan Julia saat ditemukan, tapi karena pelakunya adalah seorang wanita. Jadi kalau seandainya pelakunya adalah laki-laki dan dia melakukan kejahatan yang sama, itu nggak terlalu menarik untuk siapapun pada saat itu. Tapi karena pelakunya adalah seorang wanita, yang bisa dibilang itu adalah pertama kalinya seorang wanita melakukan kejahatan sekejam itu. Jadi beritanya benar-benar luar biasa heboh pada saat itu. Sejak awal penyelidikan, Kate menyatakan kalau dirinya nggak bersalah, dia justru mengarahkan tuduhan ke orang-orang yang membeli barang-barang Julia. Padahal mereka membeli barang-barang Julia dari dirinya yang menyamar sebagai Julia. Dan tuduhan Kate ke orang-orang tersebut sama sekali nggak terbukti karena orang-orang tersebut memiliki alibi kuat mengenai keberadaannya pada waktu kematian Julia. Jadi Kate kemudian tetap menjadi satu-satunya orang yang diduga kuat sebagai pelaku di kasus Julia. Saat persidangan dimulai, karena ini adalah kasus yang sangat besar, semua orang pada saat itu ingin menonton jalannya persidangan. Beberapa dari mereka berhasil masuk ke ruang sidang, tapi beberapa lagi menunggu di luar gedung pengadilan. Bukan cuma orang biasa yang ingin mengikuti jalannya persidangan, tapi para bangsawan, bahkan putra mahkota Swedia saat itu yang kemudian naik tahta sebagai Raja Gustaf kelima, dia datang langsung ke ruang sidang, dia mengikuti jalannya persidangan untuk kasus Kate. Jadi bisa dibayangkan kalau ini adalah kasus yang benar-benar besar pada saat itu. Dan selama persidangan ini,
Kate terbukti memakai identitas Julia untuk menjual properti Julia setelah meninggalnya Julia. Beberapa orang juga kemudian mulai memberikan kesaksian mengenai hal-hal yang ada hubungannya sama kasus ini. Kesaksian pertama datang dari salah satu tetangga Julia yang dia menyatakan kalau selama hari-hari pertama menghilangnya Julia, dirinya mencium bau yang benar-benar nggak enak banget dari arah dapur rumah Julia. Kemudian tetangga lain menyatakan kalau pada 2 Maret malam, dirinya dan putrinya mendengar kayak suara barang jatuh dengan keras banget dari arah rumah Julia. Tapi pada saat itu dirinya dan putrinya sama sekali nggak berpikir yang aneh-aneh, jadi mereka mengabaikan apa yang mereka dengar pada malam itu. Seorang teman Kate juga kemudian memberikan pernyataan. Dia bilang kalau pada 4 Maret Kate mendatangi dirinya dan itu adalah pertemuan pertama mereka setelah 6 tahun nggak bertemu. Pada pertemuan itu, Kate datang ke rumahnya dengan membawa sebuah tas besar dan Kate juga memakai pakaian dan perhiasan yang mahal. Kate menyatakan kalau dirinya udah menikah dengan seorang pria yang memiliki nama belakang Thomas, jadi sekarang dirinya adalah Mrs. Thomas. Dan dari pernikahannya tersebut, dirinya dan suaminya memiliki anak. Kate juga menyatakan kalau suaminya udah meninggal dan dirinya memiliki seorang bibi yang tinggal di Richmond, di mana bibinya ini baru aja meninggal. Dan bibinya ini juga memberikan warisan sebuah rumah ke dirinya dan dirinya berencana untuk menjual rumah tersebut. Seorang pembuat topi yang mengenal Kate juga kemudian menyatakan kalau sekitar seminggu sebelum 2 Maret, Kate mendatangi dirinya dan bilang kalau Kate baru aja mendapatkan warisan dari bibinya yang tinggal di Richmond dan Kate berencana untuk menjual rumah juga isinya. Karena kesaksian ini, juri dan hakim berpikir kalau apa yang Kate lakukan ke Julia adalah sesuatu yang udah direncanakan. 6 hari sejak persidangannya dimulai, Kate dinyatakan bersalah dan dia dijatuhi hukuman mati, yang eksekusinya akan dilangsungkan pada 29 Juli. Setelahnya, hakim sempat tanya sama Kate tentang apa kamu memiliki sesuatu biar kami nggak menghukum mati kamu. Dan Kate bilang kalau dirinya lagi hamil. Dan hukum pada saat itu menyatakan kalau wanita hamil nggak boleh dieksekusi mati. Karena Kate udah bilang kalau dirinya lagi hamil, pemeriksaan langsung dilakukan saat itu juga. Dan hasilnya Kate nggak hamil. Jadi putusan untuk dirinya dijatuhi hukuman mati tetap berlanjut. Kate beberapa kali mengajukan banding, tapi bandingnya selalu ditolak karena pihak pengadilan melihat nggak ada sesuatu yang bisa dijadikan alasan untuk nggak menghukum mati Kate. Sedikit ngomongin tentang hukum gantung, jadi biasanya hukuman ini akan dilakukan di depan umum. Tapi undang-undang terbaru menyatakan kalau siapapun yang dihukum gantung harus dihukum di tempat yang lebih private. Karena hal tersebut dan karena besarnya kasus Kate, beberapa orang meminta agar hukuman Kate dilakukan di depan umum seperti biasa. Tapi hukum tetap hukum, undang-undang yang udah disahkan nggak bisa diganggu-gugat, jadi Kate tetap harus dihukum di tempat yang lebih private. 28 Juli malam, malam sebelum eksekusinya, Kate akhirnya mengaku kalau dirinya memang adalah pelaku atas apapun yang terjadi sama Julia. Jadi menurut versi Kate, selama awal dirinya bekerja untuk Julia, dirinya menganggap kalau ini adalah pekerjaan yang bagus untuk dirinya. Dirinya akan memulai semuanya dari awal. Dirinya berpikir kalau hubungannya dengan Julia akan sangat baik dan harmonis, tapi ternyata nggak semudah itu. Ingat omonganku di awal tentang Julia yang sering bergonta-ganti pembantu rumah tangga? Nah, Julia, dia adalah wanita yang sangat keras. Menurut Kate, apapun yang dirinya kerjakan, Julia nih nggak pernah puas, selalu dikritik, selalu dikomen jelek, dan sekalipun dirinya udah menyelesaikan tugas-tugasnya, Julia akan meminta dirinya untuk mengulangi lagi pekerjaannya. Julia kayak bener-bener nggak suka ngeliat Kate istirahat, Kate duduk, dia bakalan suruh Kate untuk ngelakuin apapun. Dan Julia juga bilang kalau Kate dipenuhi oleh roh jahat. Untuk malam kejadian pada 2 Maret, jadi kan sorenya Kate nih nggak datang di jam yang udah ditentukan. Karena pada saat itu dia habisin waktunya di bar. Kate kayak udah benar-benar nggak peduli lagi dengan Julia, dia udah nggak peduli lagi dengan pekerjaannya karena itu adalah hari terakhirnya, itu adalah malam terakhirnya. Jadi kenapa dirinya harus tetap melayani Julia? Makanya dia habisin waktunya di bar. Kemudian saat Julia pulang, Kate bilang kalau Julia pulang dalam keadaan yang benar-benar marah, Julia langsung maki-maki dirinya dan Kate membalas makian Julia. Jadi mereka berdua kemudian bertengkar hebat di situ. Selanjutnya Julia naik ke lantai 2 rumahnya dan Kate ngikut dari belakang dalam keadaan mereka berdua nih masih adu mulut. Pas sampai di lantai 2, Kate yang udah benar-benar kesel, dia tarik Julia dan dorong Julia dari tangga. Julia jatuh ke lantai 1 dengan benar-benar keras. Dan pada saat itu dia masih baik-baik aja, dia nggak pingsan, dia masih sadar. Kate, dia sadar kalau jarak rumah Julia dengan rumah para tetangga tuh dekat. Jadi kalau seandainya Julia teriak,
dirinya pasti bakalan langsung ketahuan. Setelah Julia jatuh dan dia nggak pingsan, Kate buru-buru turun ke bawah dan dia langsung cekik leher Julia sampai Julia meninggal. Setelahnya, Kate mulai berpikir tentang gimana caranya menyingkirkan tubuh Julia, gimana caranya untuk dirinya nggak dijadikan pelaku di kasus ini. Jadilah dia menggunakan apapun yang ada di dalam rumah untuk memotong-motong tubuh Julia. Setelah selesai memotong, Kate ngerasa kalau tubuh Julia masih bisa dikenali. Jadi dia mulai merebus tubuh Julia. Isi perut Julia dia keluarin, kemudian dia bakar. Beberapa tulang dan potongan daging dia bakar dan selebihnya dia rebus. Kate menyatakan kalau dirinya membutuhkan waktu selama 2 hari untuk menyelesaikan semua pekerjaannya dengan tubuh Julia. Dan selama waktu itu dirinya juga sesekali pergi ke bar untuk menenangkan diri. Kemudian selama proses merebus, lemak-lemaknya Julia tuh terpisah dari tubuhnya. Dan Kate kemudian menyaring itu lemak-lemak terus dia masukin ke dalam toples. Yang menurut beberapa orang nantinya setelah kasusnya Kate terungkap, beberapa orang menyatakan kalau selama waktu Julia menghilang, Kate memberikan bahkan menjual toples berisi lemak yang dia bilang itu adalah lemak babi. Klaim ini nggak pernah terbukti di pengadilan karena nggak pernah dibahas, tapi beberapa orang menyatakan kalau itu memang benar-benar terjadi. Jadi, makan lemak manusia. Oh, balik ke cerita Kate tentang apa yang dia lakukan pada saat itu. Jadi setelah dia selesai merebus tubuhnya Julia, dia memasukkan tubuhnya Julia ke sebuah kotak kayu yang ada di dalam rumah. Tapi ternyata kotak kayu tersebut nggak cukup untuk memuat semua tubuhnya Julia. Karena tersisa kepala juga satu kakinya Julia. Kate kemudian membungkus kepala dan satu kakinya Julia di tas yang berbeda. Dan dia memanfaatkan kunjungannya ke temannya pada 4 Maret untuk membuang 2 potongan tubuhnya Julia tersebut. Untuk kaki, Kate buang di tempat sampah, sementara untuk kepala Julia yang dia masukin ke dalam Black Gladstone bag, hal ini baru terungkap 131 tahun kemudian tentang apa yang Kate lakukan ke kepalanya Julia. Tapi aku bakalan bahas di sini aja karena kalau bahas nanti kayaknya kayak kurang apa sih bahasanya? Kurang teratur, kurang kurang runut gitu. Jadi aku bahas di sini aja mengenai apa yang Kate lakukan ke kepalanya Julia. Jadi, waktu Kate mengunjungi temannya pada 4 Maret, dia nih datang dengan membawa sebuah tas besar Black Gladstone bag. Dan setelah dirinya ngobrol-ngobrol sama temannya, dirinya kemudian mengajak suami dari temennya, juga anak dari temennya untuk pergi ke bar untuk ngobrol tentang barang-barang Julia yang akan dia jual ke mereka. Selama perjalanan ke bar, suami teman Julia yang bernama Henry dan anak dari teman Julia yang bernama Robert, mereka berdua secara bergantian membawakan tasnya Julia. Dan mereka berdua sama-sama berkomentar tentang, ini tasnya berat ya. Tapi di situ kan sama sekali nggak membalas omongan mereka. Dia tentu aja nggak bilang kalau isinya adalah kepala manusia. Kemudian waktu mereka sampai di bar, mereka sempat ngobrol-ngobrol sebentar sebelum Kate akhirnya bilang kalau dirinya harus pergi sebentar untuk ketemuan sama temannya. Kate pergi dengan membawa tasnya dan nantinya saat dia kembali, dirinya kembali tanpa tasnya. Karena hal inilah muncul dugaan kalau tas tersebut berisi kepala Julia dan entah Kate buang kemana. 131 tahun kemudian ketahuan kalau saat itu Kate pergi ke area belakang bar yang merupakan kandang kuda dan di sana dia gali tanah di area pembuangan kotoran kuda terus kubur kepala Julia di sana. Balik ke obrolan Kate sama Henry dan Robert, jadi setelah mereka selesai ngobrol-ngobrol, Kate bilang sama Robert, kamu mau nggak untuk datang ke rumahku? Untuk bantu aku angkatin beberapa barang yang itu cukup berat untuk aku, bantu aku untuk bawa barang-barang tersebut ke rumah temanku. Robert bersedia, jadi dia pergi ke rumahnya Kate dan dia mengambil kotak kayu yang isinya adalah tubuhnya Julia. Robert bawa itu kotak sampai ke area sekitar Sungai Thames yang Kate bilang kalau kamu bisa berhenti di sini, kamu bisa letakin itu kotak di sini, nanti temanku yang bakalan jemput dan bawa kotak itu. Karena Julia udah ngomong kayak gitu, Robert akhirnya pamit pergi dan baru beberapa langkah dia pergi meninggalkan Julia, dia mendengar sesuatu yang besar dijatuhkan ke sungai. Yang hal ini dipercaya kalau pada saat itulah Kate menjatuhkan kotak kayu berisi tubuhnya Julia. Setelah melakukan hal tersebut, Kate mengakui kalau dirinya memakai identitas Julia untuk menjual barang-barangnya Julia. Dan saat tetangganya Julia memergoki dirinya menyamar sebagai Julia, disitulah dirinya sadar kalau dirinya harus segera pergi karena semuanya udah selesai, dirinya harus menyelamatkan dirinya untuk nggak ditangkap. Tapi pada 29 Maret, dirinya akhirnya berhasil ditangkap. Eksekusi Kate akhirnya dilakukan pada 29 Juli 1879 di jam 9 pagi di penjara dirinya ditahan. Selama waktu ini, orang-orang berkumpul di sekitar penjara untuk
Mengetahui update terbaru mengenai eksekusinya Kate, dan saat bendera hitam dikibarkan, cukup jelas untuk mereka kalau artinya Kate udah meninggal. Jadi orang-orang ini saling bersorak di sini, mereka merayakan kematian Kate. Kate sendiri dimakamkan di area penjara, dia dimakamkan di makam tidak bertanda, dan pada saat itu benar-benar nggak ada yang tahu mengenai apa yang terjadi sama kepalanya Julia. Setelah meninggalnya Kate, kerabatnya menolak untuk merawat John karena perbuatan yang Kate lakukan pada saat itu benar-benar luar biasa jahatnya. Dan karena nggak ada yang merawat John yang pada saat itu baru berusia 6 tahun, John akhirnya dikirim ke semacam rumah untuk kerja paksa. Tapi beberapa waktu kemudian dia dikirim ke semacam tempat khusus anak-anak miskin. Dan untuk apa yang selanjutnya terjadi sama John nggak diketahui. Apakah dia benar-benar nggak dirawat sama satupun keluarga Kate? Apakah dia benar-benar ada di tempat yang buruk sampai akhir nggak ada yang tahu. Kemudian setelah meninggalnya Kate, barang-barangnya dan barang Julia dilelang dengan harga yang sangat mahal. Bahkan pisau dan hal-hal semacamnya yang Kate pakai untuk memotong-motong tubuh Julia tuh dihargai sangat luar biasa mahal dan entah kenapa orang-orang mau untuk beli barang-barang kayak begitu. Kemudian untuk gimana kepala Julia akhirnya ditemukan 131 tahun kemudian. Jadi pada 2010, Sir David Attenborough, seorang ahli biologi dan sejarawan alam yang terkenal, membeli sebuah properti dekat rumahnya untuk memperluas area rumahnya. Waktu renovasi dilakukan, disinilah ditemukan tengkorak manusia. Hal ini segera dilaporkan yang dari pemeriksaan menunjukkan bahwa tengkorak tersebut adalah milik seorang wanita yang meninggal sekitar tahun 1870-an. Mengingat kasus Julia dan kepalanya yang belum ditemukan, terus saat dicari tahu ternyata properti yang Sir David beli adalah bar di mana Kate bertemu dengan Henry dan Robert pada 1879. Juga lokasi di mana tengkorak tersebut ditemukan adalah area di mana dulunya dipakai sebagai kandang kuda. Sangat kuat dugaan kalau itu adalah kepala Julia, kalau Kate mengubur kepala Julia di sana selama waktu pertemuannya dengan Henry dan Robert. Pengecekan akhirnya dilakukan dan hasilnya kepala tersebut memang adalah kepala Julia yang hilang. Dan berdasarkan pemeriksaan tengkorak tersebut dipastikan kalau Julia meninggal karena sesak nafas. Jadi Kate benar-benar cekik Julia sampai meninggal. Dan ini adalah akhir untuk kasus Kate Webster juga Julia Thomas. Gimana menurut kalian tentang kasus ini? Kalau sekarang kejahatan kayak gini tuh bisa dibilang biasa karena beberapa kejadian seperti itu terjadi, tapi pada tahun 1879 di mana pelakunya adalah wanita itu kasus yang sangat luar biasa heboh. Nah, terus ini info untuk jenis kontenku beberapa waktu ke depan. Jadi aku lagi suka untuk membahas kasus-kasus lama. Aku lagi suka untuk cari tahu tentang kasus yang terjadi pada era Victoria, pada era kerajaan karena aku sebenarnya suka sama hal-hal royal family dan dengan kasus lama, dengan kasus yang terjadi tahun 1800-an, 1700-an, terus aku ngelihat foto-foto di era itu, cara berpakaiannya orang-orang pada era itu, aku suka. Dan makanya mungkin untuk beberapa waktu ke depan aku bakalan ngebahas tentang kejahatan yang terjadi di beratus-ratus tahun lalu. Kemudian aku janji sama salah satu dari kalian kalau aku bakalan ngebahas tentang kasusnya Chris Watts. Dan sebenarnya aku rencananya tuh mau ngebahas itu di akhir bulan Februari ini, tapi 2 minggu kemarin fokusku dialihkan sama manik-manik. Jadi aku lagi suka manik-manik, suka bikin gelang manik-manik kayak gitu. Dan ternyata nggak semudah itu untuk aku meluangkan waktu untuk cari tahu hal-hal terkait kasus sebesar dan serumit Chris Watts. Dan lagi kalau sebenarnya kalian lihat durasi waktu aku upload untuk kasus-kasus yang panjang itu kan durasinya lumayan lama, jeda beberapa minggu bahkan ada yang beberapa bulan. Ya itu karena aku cari tahu tentang kasus-kasus itu, filenya tuh banyak banget. Hal-hal mengenai kasus-kasus seperti itu tuh banyak banget, makanya jeda waktunya tuh lumayan panjang, lumayan lama. Dan untuk Chris Watts, aku nggak tahu harus mulai dari mana jujur aja, karena filenya tuh benar-benar banyak banget. Ini adalah salah satu kasus, satu dari 2 kasus yang aku nggak tahu harus mulainya dari mana. Kasus yang sangat besar, tapi aku nggak tahu harus mulainya dari mana karena benar-benar kompleks, benar-benar banyak banget filenya. Dan yang bisa aku bilang untuk kamu yang aku janjikan kasusnya Chris Watts, aku cuma bisa bilang kalau aku pasti bikin, tapi nggak tahu kapan. Pasti lama, pasti aku bikin juga. Jadi ya, nggak usah ditunggu, karena pasti lama. Dan itu aja yang mau aku sampaikan ke kalian. Maaf kalau 2 minggu kemarin aku nggak muncul, karena aku teralihkan sama manik-manik. Jadi
Kayaknya aku mau jualan manik-manik deh. Jualan gelang manik-manik, kayak lucu banget gitu kan. Dah, gitu aja. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Makasih udah nonton videoku sampai akhir.